Hai guys, balik lagi di Satu Detik Film. Di video kali ini, Satu Detik akan menceritakan alur film yang cukup menarik yang berjudul Nobody tahun 2021. Film ini menceritakan tentang bapak yang diremehkan oleh sang istri dan anaknya karena dianggap tidak bisa melindungi keluarganya. Namun mereka belum tahu kalau si ayah adalah orang yang paling ditakuti seantero dunia gelap. Mendengar namanya aja, musuh udah ngompol di sempak duluan. Oke lah, daripada banyak ngoceh keburu basi, mending kita langsung aja ke alur filmnya. Tapi sebelum itu guys, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subrek, biar Satu Detik makin semangat upload videonya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang bapak bernama Hutch Mansell, di mana dia adalah sosok bapak komplek pada umumnya yang memiliki dua orang anak. Si sulung bernama Black dan si bungsu bernama Beta, dan sang istri bernama Becca. Hutch juga bekerja di perusahaan milik mertuanya. Hari-harinya dilewati seperti biasa layaknya seorang keluarga pada umumnya. Dan saat di malam hari, rumahnya didatangi oleh dua pencuri, di mana Hutch berhasil memergoki mereka. Tapi entah kenapa, Hutch seperti sengaja membiarkan mereka mengambil sejumlah uang sisa kembalian beli sayuran yang jumlahnya tidak seberapa. Namun tanpa diduga, anaknya Black diam-diam berhasil menyergap salah satu pencuri itu. Dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, Hutch mengambil sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Tapi sayang, Hutch mengurungkan niatnya dan justru meminta Black anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Baby, let's go! Shut up! Tak lama, polisi pun berdatangan setelah Hutch melaporkan kejadian itu. Sedangkan Black merasa kecewa dengan tindakan ayahnya. Bukannya membantu, Pak Pol juga malah menyindir tentang perilaku Hutch yang tidak berani menghadapi si maling. That's how they got in, huh? He's in the golf club? Look, you did the right thing, Mr. Mansell. Just leave that garage door closed, okay? Setelah kejadian itu, rupanya sang anak dan juga istrinya mulai meragukan Hutch sebagai kepala keluarga. Bahkan tetangganya pun ikut menyindirnya. Could have used the exercise. Pretty cool, huh? Come on. I'm sorry for your loss. Tidak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hutch kembali mendapatkan sindiran dari adik iparnya atau adik istrinya tentang kejadian semalam. Dan si adik ipar memberikan sebuah pistol untuk Hutch berjaga-jaga. Everybody's safe, so Jesus! I don't want it. So, keep my sister. Ini adalah ayah mertuanya, pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hutch yang ingin membeli perusahaannya ini. Sadar dengan usianya yang sudah tua, sang mertua berniat untuk pensiun. Namun karena harganya belum masuk, Hutch pun diminta untuk menaikkan kembali harga yang diinginkan sang mertua. Di luar rutinitasnya tersebut, Hutch rupanya memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang sepertinya sangat akrab dengan dirinya. Di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan, siapakah sosok Hutch sebenarnya? Dan di sini terkuaklah kenapa Hutch tidak memberikan perlawanan pada para pencuri itu. Karena Hutch sudah mengetahui tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami krisis ekonomi. Karena jika mereka adalah pencuri profesional, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang yang tidak seberapa. Hutch juga mengetahui jika pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak memiliki peluru, dan itulah alasan kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan. It was, empty. Dengan semua fakta yang kita dengar, Hutch menganalisa dengan sangat baik. Jelas Hutch bukanlah sosok bapak biasa. Lalu siapa Hutch sebenarnya? Kalem. It's just a couple bucks. You're not stupid, you hear me? Look, I know what you're thinking about. Setelah pulang kerja, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah peot. Hey, Dad. You okay? Melihat si ayah doyan nonton Satu Detik Film, mereka pun nobar alias nonton bareng. You look okay.
Do you remember who he used to be, Hachi? Saat akan pulang, Hutch pun berdiri tepat di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan dirinya sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarganya, dan itu cukup membuat Hutch merasa bersalah. Saat sudah masuk ke dalam rumah, anak dan istrinya masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si bungsu mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang, yang kemungkinan terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat kesal. My kitty cat bracelet. In here. Dengan cepat, Hutch kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana. Dan dengan petunjuk sebuah tato pada lengan si pencuri yang ia lihat malam itu, Hutch pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik putrinya. Life is a bitch. Life is rough. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, tibalah Hutch di sebuah tempat pembuatan tato yang sudah berdiri sejak lama, di mana tempat itu terdapat beberapa orang, dan kedatangan Hutch ke sana cukup menarik perhatian orang-orang di sana. Tapi yang menariknya adalah ketika salah satu abah-abah melihat tato pada lengan Hutch, dia seketika terkejut dan mengucapkan terima kasih atas jasamu. Thank you for your service. Saat si abah masuk ke ruangannya dan mengunci pintu, disitulah orang-orang di sana terlihat seperti melihat monster pada diri Hutch dan dengan senang hati mau membantunya. Entah siapa sebenarnya Hutch ini, sampai-sampai si abah hampir di celana hanya melihat tatonya saja. Singkat waktu, dengan jurus Hiraisin milik Hokage keempat, Hutch pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu. Tanpa basa-basi, Hutch langsung meminta kalung anjing anaknya untuk segera dikembalikan. The watch. The kitty cat bracelet. Di saat emosi mulai memuncak, tak sengaja Hutch melihat bayi si pencuri menangis. Sehingga itu membuat Hutch tidak tega dan kesal sendiri sampai-sampai dia baku hantam dengan tembok yang sedang diam dan tak tahu salah apa. Singkat cerita, Hutch kini sudah berada di dalam bus menuju rumah, dengan semua perasaan, kesal, dan emosi yang memuncak. Namun ketika dia melihat sekelompok pemuda yang mabuk dan sok jagoan, hal itu malah membuat Hutch seketika tersenyum, karena ia akan melampiaskan amarahnya kepada mereka semua. Opening another. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan para pemuda tersebut, Hutch pun dengan santainya berjalan melewati mereka, lalu meminta si supir untuk keluar, dan Hutch masuk kembali ke dalam bis, lalu mengunci rapat pintunya, sehingga Hutch yang seorang diri rupanya tidak gentar sedikit pun menghadapi mereka semua. Meskipun sempat terkena pukulan, tapi akhirnya dia berhasil menumbangkan mereka semua. Di sini sudah jelas bahwa Hutch bukanlah bapac biasa seperti yang kita lihat di awal film. Setibanya di rumah, Becca pun terkejut dengan luka-luka di tubuh suaminya. Namun tanpa banyak bertanya, dia kemudian mengobati Hutch dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia ngorok. I miss you. Di sisi lain, kita akan melihat seorang mafia bernama Yulian Kuznetsov. Kita panggil aja Yulian, di mana dia terlihat sedang berjoget koplo di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yulian adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, di mana rekan-rekan sesama mafia mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yulian. Dan setelah Pargoy selesai,
Yulian pun disepelekan oleh rekannya mengenai sikap yang barusan dirinya lakukan saat sedang berjoget. Yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena dianggap tidak berwibawa. Namun hal yang di luar Nurul terjadi. Yulian tiba-tiba memecahkan gelas, kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan rekannya tersebut. Hal itu cukup membuktikan bahwa Yulian adalah orang yang berbahaya dan bisa membuat kepercayaan mereka kembali meningkat. Hingga tak lama, Yulian pun mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari pemukulan Hutch saat di dalam bus tadi. Singkat waktu, Yulian pun marah besar dan menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur bak maling cangcut. Namun salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch. Please don't get more mad. Что поделаешь? Singkat cerita, esok pun tiba. Hutch pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala. Hingga tak lama, ia mendapatkan panggilan telepon dari teman yang biasa menghubunginya lewat radio. Yang mana temannya tersebut memperingatkan Hutch tentang kejadian semalam, bahwa salah satu orang yang dihajarnya adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia yang sangat berbahaya, yaitu Yulian. Untuk mencari informasi mengenai Yulian, Hutch diarahkan untuk pergi ke tukang cukur Asgar cabang Amerika, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, entah siapa itu. Tapi melihat dari berpakaiannya, bisa kita simpulkan bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah memperkerjakan Hutch di masa lalu. Am I really now that predictable? As bad as they come. You got any hobbies? What I do know is it... Setelah melihat dokumen tentang Yulian, Hutch sedikit pun tidak menyesali perbuatannya itu. Dan ia akan menghadapi semua resiko atas tindakannya tersebut. Yulian sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada pegawainya, di mana pegawai tersebut meminta kenalannya yang dari pemerintahan untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan ya, betapa terkejutnya si pegawai tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Di mana kita bisa melihat beberapa foto yang menampilkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu. Sehingga si pegawai tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dengan masalah ini dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Kembali pada Hutch dan keluarganya yang sedang makan malam. Di luar dugaan, Yulian rupanya bergerak lebih cepat dari dugaannya, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Kemudian Hutch pun meminta mereka semua untuk masuk ke ruang basement, di mana si istri dan anaknya pun dibuat heran saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini rupanya memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan tidak menghubungi 911 atau bapak polisi. Ketika pasukan Yulian masuk, faktanya Hutch semakin membrutal dengan membantai sebagian besar pasukan Yulian dengan mudah. Meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena kesetrum dari belakang. Namun hal itu tidak berlaku untuk Hutch jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah. Karena saat dalam perjalanan, ia bisa melepaskan borgol dengan sangat mudah dan membuat mobil mereka terguling yang membuat ketiga anak buah Yulian tewas saat itu juga. Singkat waktu, Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri. Dengan santuйnya, ia membawa anak dan istrinya keluar. Melihat begitu banyak mayat bergeletakan, ia lalu meminta mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hutch yang tak ingin ribet memintanya untuk percaya semua ini akan baik-baik saja. Come on, you gotta give me something. Last time. I promise. Deal with us then. Setelah istri dan anaknya pergi dari rumahnya, ia kemudian membuka kotak berisikan emas batangan miliknya,
yang mana itu adalah sisa hartanya dari pekerjaannya dulu. But you gotta know when to say no. No. It was Alan. Lee let Alan go. Motherfucker! He said. Sementara itu, di tempat sang ayah yang berada di panti jompo didatangi oleh 2 orang suruhan Julian, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau atas perintah Julian. Dan di sini kita akan dibuat terkejoet oleh si abah ini. Bak terkena ulti clean. Si ayah yang sudah peot berhasil menghabisi kedua orang suruhan tersebut dengan sangat easy. Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Julian, Hutch kemudian menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Sempat menolak dengan kesepakatan itu, si adik ipar yang kesal pun akan memukulnya. Namun Hutch yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik yang membuatnya mules. Hutch lalu memintanya duduk dan tetap tenang. Di sisi lain, Julian pun terkejut ketika mengetahui bahwa semua anak buahnya tewas, ditambah salah satu anggota pasukan tersebut adalah orang kepercayaannya. Rupanya, Julian sudah berurusan dengan orang yang salah, sehingga ia pun mengerahkan semua pasukan miliknya hanya untuk menangkap Hutch seorang diri. Kembali pada Hutch, yang terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana. Ia berniat untuk melawan Julian setelah Julian mengirim beberapa pasukan untuk membunuh keluarganya. Singkat cerita, tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Julian, di mana ia dengan santuйnya membantai semua pasukan bersenjata di sana. Hal itu membuktikan bahwa Hutch sering melakukan hal ini di masa lalu. Setelah selesai meratakan seluruh pasukan Julian, kemudian ia membakar semua uang milik rekan-rekan Julian, yang mana itu tentu akan membuat Julian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah, setelah Hutch membakar semua uang-uang di sana, dengan beraninya, ia datang sendirian ke bar milik Julian sambil menyantap makanan bak di rumah nenek. Ia terlihat tidak takut sedikit pun terhadap Julian dan semua pasukannya. Hey. Some nerve to be here. You. Namun dibalik semua tindakannya itu, Hutch rupanya sudah mengantisipasi semuanya dengan membawa sebuah bom. Melihat ada bom di depan matanya, Julian meminta semua orang untuk keluar. Tanpa banyak basa-basi, Hutch langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana ia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan juga keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Julian, ia pun menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaannya yang sekarang dan menjadi orang yang lebih baik lagi. You could come after me. Question, can you now? Some work done? Setelah bernegosiasi, Hutch pun menunggu apa yang akan dilakukan Julian. Hingga akhirnya, Julian yang merasa dipermalukan oleh Hutch, ia pun mengejar Hutch bersama pasukannya. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch ditembaki oleh pasukan Julian, dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hutch tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas. Yang ternyata itu adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik oleh Hutch. Dia bernama Harry dan yang satu lagi si ayah yang sudah peot, namun masih tetap gege dalam berperang, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch untuk membantai para mafia ini. Sementara itu, Harry sibuk dengan pasukan Julian yang berhasil masuk ke dalam. Di sisi lain, Hutch semakin membrutal, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledakan kecil. Kemudian, saat orang-orang itu terkejut,
ia pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat dan memfataliti mereka dengan tembakan linggis yang sudah ia buat. Ketika mereka bertiga berkumpul, mereka kembali teringat dengan masa lalu yang seolah-olah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, dan yang tersisa hanya Julian saja, di mana dia berhasil menembak bahu Harry, yang membuat mereka bertiga terdesak. Tapi rupanya situasi itu membuat mereka semakin bersemangat, sehingga Hutch dengan nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian menghampiri Julian sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di komuknya, hingga membuatnya tewas dengan kondisi bak bakso bakar. That's a bit excessive. Setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh dua orang polisi. Namun bak di rumah nenek, dengan santuinya Hutch menjawab semua pertanyaan polisi sembari ngudut samtek. Polisi itu seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu semua sendirian. Sehingga tak lama salah satu polisi mendapatkan panggilan telepon, disusul dengan polisi yang satunya lagi, di mana mereka mendapatkan telepon dari seorang yang sama, yang tampaknya sangat penting, entah siapa itu. Namun yang mengejutkannya adalah, mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja. Karena masih penasaran, si polisi pun bertanya, siapakah Hutch sebenarnya? Dan ia pun menjawab, Who the fuck are you? Nobody. wah gila, seru banget sih guys filmnya. Buat kalian yang belum nonton langsung filmnya, sok monggo tonton dulu filmnya. Dan isunya guys, film ini bakal ada sequel keduanya di tahun ini, sekitar bulan Septemberan. Kita tunggu aja guys. Karena di akhir film, kita diperlihatkan mereka sedang menuju sebuah kota sambil membawa persenjataan lengkap. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subrek agar 1 detik lebih semangat upload videonya guys. Oke, gue Bayu Kusuma dari 1 detik, pamit undur diri. Bye-bye.